Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Nining. Untuk teman-teman semua, di sesi ini kita akan belajar fenomena yang terjadi di muka bumi. Nah, coba perhatikan video yang terpapar berikut ini. Video yang kita saksikan ini merupakan proses pembentukan es yang terjadi di atas lautan. Nah, ini merupakan fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa tempat di muka bumi di dunia ini. Nah, langsung saja ini merupakan fenomena ice wave atau frozen ice. Nah, apa itu frozen ice atau gelombang beku? Nah, ice wave disebut juga gelombang beku atau frozen wave. Nah, gelombang ini merupakan gelombang setinggi 50 kaki yang langsung membeku saat gelombang pecah. Jadi biasanya kalau misalnya kita sering melihat gelombang di lautan itu, gelombang yang berbentuk buih ketika sampai di pantai. Nah, di video ini kita akan belajar kenapa ada fenomena es yang membeku di atas lautan. Kemudian kenapa ada gelombang yang bisa membeku di saat gelombang itu masih terjadi, belum sampai ke daratan tetapi airnya sudah membeku. Nah, gelombang-gelombang tersebut dikatakan atau disebut sebagai gelombang beku atau frozen wave. Nah, fenomena ini sering terjadi di daerah Antartika atau daerah yang memang suhunya itu sangat rendah. Penyebabnya apa? Penyebab utama terjadi karena gelombang beku terjadi karena reaksi antara salju dengan kondisi yang sangat dingin di daerah tersebut. Biasanya seperti yang dikatakan tadi, gelombang ini terjadi di daerah Antartika. Kemudian, bagaimanakah proses pembentukan es tersebut? Bagaimanakah proses pembentukan gelombang yang sudah membeku tersebut, yaitu ice wave tadi? Nah, jadi kepadatan air laut ditentukan oleh salinitas atau kandungan garam dan suhunya. Semakin asin atau suhunya semakin dingin, semakin padat kandungan yang terdapat di dalam lautan tersebut. Berarti semakin asin air garam, semakin rendah titik bekunya. Jadi bisa dikatakan di sini semakin asin air garam berarti suhunya akan semakin dingin. Air laut dalam itu lebih berat dibandingkan dengan air yang ada di permukaan. Jadi kalau misalnya pada saat es itu terbentuk, itu air permukaan akan lebih cepat membeku dibandingkan proses pembentukan es di dalam laut karena berat tersebut. Air asin juga membeku di bawah 0 derajat Celcius. Inilah mengapa garam digunakan untuk mencairkan salju atau es di trotoar jalan. Jadi kalau misalnya di daerah yang dingin, di daerah yang punya musim salju, itu biasanya untuk mencairkan salju-salju yang ada di jalanan, itu digunakan garam, karena garam itu bisa menetralisirkan es. Saat air laut membeku, garam tidak termasuk karena garam memiliki kristal yang berbeda, yaitu garam membentuk kristal kubik dengan 4 sisi, sedangkan es berbentuk heksagonal atau 6 sisi. Jadi dari segi kimianya saja, struktur kimianya saja, itu air laut dan garam sudah berbeda sehingga mempengaruhi proses pembekuannya siapa yang akan lebih cepat. Jadi, kantong air asin terbentuk di dalam es. Nah, kantong air asin tersebut menolak untuk membeku karena salinitas yang tinggi. Air garam kemudian perlahan-lahan keluar dari dasar es yang terbentuk dan menetes ke laut di bawahnya. Jadi, pada saat proses pembekuan di lautan tersebut, garam akan memisahkan diri dengan air. Jadi garamnya akan turun ke bawah, sedangkan tersisa air yang akan mengalami proses pembekuan tersebut. Jadi es laut ketika dicairkan jauh lebih segar daripada air laut asli tempat ia terbentuk. Makanya kalau misalnya kita menemukan bongkahan es atau misalnya kita mengambil bongkahan es yang ada di lautan, kalau misalnya kita gunakan untuk air minum, kita cairkan, bongkahan es tersebut akan lebih segar ketimbang kita mengambil air laut itu sendiri untuk dikonsumsi.
Semakin cepat es laut membeku, semakin sedikit garam yang bisa lepas. Misalnya nih, ketika dibekukan pada suhu udara minus 40 derajat, salinitas es sekitar 10%. Namun, ketika dibekukan pada suhu udara 6 derajat, salinitas es tersebut hanya sekitar 4%. Es tersebut cukup segar untuk digunakan sebagai air minum. Bahkan di musim semi, hewan kutub sering meminum air di kolam yang mencair di atas es. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Berarti kalau misalnya kita terdampar di lautan atau di Samudra Atlantik nih, kemudian kondisi di kapal kita saat itu tidak ada kekurangan air, atau misalnya stok air itu sudah semakin sedikit, ya kita bisa menggunakan bongkahan es itu sendiri ketimbang kita mengambil air laut langsung. Itu pun terjadi kalau misalnya kita menemukan bongkahan es. Jadi untuk proses pembentukan es itu sendiri, kesimpulan yang bisa kita ambil itu air yang berada di permukaan akan lebih cepat membeku dibandingkan dengan air yang berada di laut dalam. Jadi air bawah itu akan lama proses pembekuannya dibandingkan dengan air yang berada di permukaan. Makanya sering kita lihat pada musim dingin itu air danau, kemudian air-air yang ada di daratan itu pasti permukaannya akan lebih cepat membeku, tapi di bawahnya itu masih cair. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh berat jenis yang pertama, kemudian kalau di lautan itu dipengaruhi oleh salinitas atau kadar garam. Dan yang paling utama, proses pembekuan itu ditentukan oleh suhu sekitar. Jadi semakin dingin cuaca di daerah tersebut, itu akan semakin cepat proses pembekuan terhadap air. Nah, berikut coba kita lihat, ini contoh gelombang yang membeku. Jadi gelombangnya yang membeku bukan cuman air yang sudah sampai ke daratan, tapi pada saat terbentuknya gelombang, fenomena ini mengakibatkan gelombang tersebut membeku dalam proses dalam proses terbentuknya gelombang. Jadi pada saat gelombang ini terbentuk, dia akan langsung membeku. Nah, ini karena suhu di sekitar itu sangat rendah. Kemudian coba kita lihat lagi, ini sebuah contoh YouTube short, sebuah contoh yang saya ambil di sosial media. Ini proses pembekuan air laut yang terjadi di Chicago. Nah, jadi pada saat membeku, gelombang terbentuk dan itu akan pada saat gelombang terbentuk gelombang ini disebut juga sebagai ice waves. Oke, sekian dulu untuk video singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.